Lutut sering sakit dan terasa kaku? Jangan biarkan rasa sakit menghalangi aktivitasmu. Di video ini, kami akan menunjukkan cara-cara sederhana dan efektif untuk merawat lutut agar tetap sehat dan bebas nyeri, hanya dengan menggunakan bahan yang ada di rumah. Temukan trik jitu yang bisa mengubah kualitas hidupmu dan bantu kamu kembali bergerak dengan bebas, tanpa rasa sakit. Yuk, simak video ini sampai habis dan buat lututmu lebih kuat dari sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Selamat datang di Lansia Luar Biasa. Tempatnya para lansia yang ingin tetap sehat, aktif, dan penuh semangat. Di sini, kita akan berbagi tips, informasi, dan inspirasi untuk menjaga tubuh tetap bugar, bahkan di usia senja. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena setiap subscribe berarti dukungan untuk hidup sehat dan lebih bahagia. Semoga yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ayo, bergabung bersama kami dan mulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan penuh energi. Mari kita raih kehidupan yang lebih luar biasa bersama. Kami ingin lebih dekat dengan kalian, para lansia luar biasa. Yuk, tuliskan di kolom komentar, dari mana kalian berasal dan berapa usia kalian saat ini. Setiap cerita dan pengalaman kalian sangat berarti bagi kami. Dengan berbagi, kita bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Kami tunggu komen dari kalian, karena setiap komentar adalah kisah luar biasa yang layak untuk dibagikan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan tips-tips penting lainnya dari Lansia Luar Biasa. Yuk, kita mulai dengan langkah pertama yang sangat penting untuk kesehatan lutut, menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan yang sehat sangat penting untuk kesehatan lutut, terutama pada lansia. Saat kita bertambah tua, lutut menjadi lebih rentan terhadap cedera dan kerusakan. Salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi lutut adalah kelebihan berat badan. Setiap tambahan kilogram memberi beban ekstra pada sendi lutut, yang bisa mempercepat kerusakan tulang rawan yang melapisi sendi. Ketika tulang rawan ini menipis, gesekan antar tulang menjadi lebih besar, menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan bahkan kesulitan bergerak. Jika Anda memiliki berat badan berlebih, lutut harus bekerja lebih keras untuk menopang tubuh. Untuk setiap kilogram berat badan yang ditambah, lutut harus menanggung beban sekitar 4 kali lipat saat Anda berjalan atau bergerak. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki 5 kilogram lebih berat, lutut mereka harus menanggung tambahan sekitar 20 kilogram setiap kali mereka bergerak. Ini tentu memberi dampak besar pada kesehatan lutut. Namun, menurunkan berat badan bukan berarti harus melalui cara yang ekstrim atau cepat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan secara perlahan tetapi efektif, yang bisa membantu menjaga kesehatan lutut tanpa membebani tubuh. Mengatur pola makan yang sehat dan mengkombinasikan dengan olahraga ringan adalah langkah pertama yang bisa diambil. Konsumsi makanan yang bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein sehat, adalah kunci untuk menurunkan berat badan secara bertahap. Hindari makanan yang tinggi kalori, gula, dan lemak jenuh karena ini hanya akan menambah beban pada tubuh, termasuk pada lutut. Selain itu, memperhatikan porsi makan juga sangat penting. Makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering dalam sehari bisa menjadi pilihan yang baik untuk mengontrol kalori dan menjaga berat badan tetap ideal. Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda, adalah cara yang aman dan efektif untuk membakar kalori tanpa memberikan tekanan berlebihan pada lutut. Aktivitas fisik ini tidak hanya membantu menurunkan berat badan, tetapi juga memperkuat otot-otot di sekitar lutut, yang memberikan dukungan tambahan pada sendi. Jangan khawatir jika Anda merasa sulit memulai. Anda bisa mulai dengan gerakan ringan dan tingkatkan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Dengan menjaga berat badan ideal, bukan hanya lutut yang akan merasa lebih ringan, tetapi seluruh tubuh juga mendapatkan manfaatnya. Berat badan yang sehat akan mengurangi risiko kondisi medis lain, seperti hipertensi dan diabetes, yang seringkali terkait dengan obesitas. Jadi, menjaga berat badan ideal adalah langkah penting dalam memastikan kualitas hidup yang lebih baik dan bebas dari rasa sakit pada lutut. Setelah kita membahas bagaimana menjaga berat badan ideal untuk lutut yang sehat, sekarang kita beralih ke langkah berikutnya yang tak kalah penting, yaitu latihan penguatan otot. Latihan ini membantu memberikan dukungan tambahan untuk lutut agar tetap kuat dan bebas nyeri. Latihan penguatan otot sangat penting untuk menjaga kesehatan lutut, terutama pada lansia. Seiring bertambahnya usia, otot-otot kita cenderung menjadi lebih lemah dan kurang fleksibel.
Otot yang lemah tidak dapat memberikan dukungan yang cukup untuk sendi lutut, yang akhirnya meningkatkan risiko cedera dan rasa sakit pada lutut. Lutut yang sehat memerlukan dukungan yang baik dari otot-otot di sekitarnya, seperti otot paha depan, quads, paha belakang, hamstrings, dan betis. Dengan latihan yang teratur, otot-otot ini bisa diperkuat, membantu mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sendi lutut. Otot yang kuat membantu menstabilkan lutut, mengurangi tekanan pada sendi, dan memberikan dukungan saat kita bergerak. Jika otot di sekitar lutut lebih kuat, mereka dapat mengurangi beban pada sendi dan memperlambat proses degenerasi tulang rawan yang menyebabkan osteoartritis atau nyeri lutut. Latihan penguatan otot tidak hanya membantu mencegah cedera, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Keseimbangan yang baik sangat penting bagi lansia untuk mencegah terjatuh, salah satu penyebab cedera yang umum di usia lanjut. Selain itu, otot yang kuat juga memungkinkan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah, seperti berjalan, naik tangga, dan berdiri dari kursi, tanpa rasa sakit atau kesulitan. Mulailah dengan latihan yang ringan dan sesuai dengan kemampuan tubuh. Konsistensi adalah kunci. Latihan penguatan otot sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal 3 kali seminggu, untuk memperoleh hasil yang optimal. Penting juga untuk tidak memaksakan diri, terutama jika baru mulai berolahraga. Jika merasa sakit atau tidak nyaman, berhenti sejenak dan konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis untuk memastikan latihan yang dilakukan sesuai dengan kondisi fisik. Dengan menguatkan otot-otot sekitar lutut, kita bisa membantu melindungi sendi lutut dari kerusakan lebih lanjut dan mengurangi rasa sakit yang sering muncul akibat kelemahan otot. Latihan penguatan otot juga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan menikmati kegiatan sehari-hari tanpa gangguan rasa sakit pada lutut. Latihan yang konsisten memang sangat bermanfaat untuk kesehatan lutut, namun selain itu, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu gerakan yang memberikan beban berlebih pada lutut. Menghindari gerakan yang salah bisa mencegah cedera. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu belum. Dan terus ikuti tips-tips menarik lainnya agar hidupmu semakin sehat dan luar biasa. Gerakan yang salah atau berlebihan dapat memberikan tekanan berlebih pada lutut dan memperburuk kondisi sendi seiring bertambahnya usia. Lutut adalah sendi yang paling banyak menerima beban saat kita bergerak, terutama ketika kita berjalan, berdiri, atau naik turun tangga. Namun, jika kita tidak memperhatikan cara kita bergerak atau melakukan aktivitas yang memberikan tekanan terlalu besar pada lutut, kita bisa berisiko memperburuk kondisi lutut atau menyebabkan cedera. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti membungkuk atau berdiri, penting untuk memastikan bahwa gerakan dilakukan dengan posisi tubuh yang benar. Misalnya, ketika membungkuk untuk mengambil sesuatu dari lantai, pastikan lutut Anda ditekuk dengan benar dan punggung tetap lurus. Jika Anda membungkuk tanpa menekuk lutut dengan benar, maka seluruh beban tubuh akan ditanggung oleh sendi lutut, yang dapat memperburuk rasa sakit dan mempercepat kerusakan sendi. Dengan menekuk lutut dan menjaga punggung tetap lurus, Anda dapat mengurangi tekanan pada lutut dan menghindari cedera. Selain itu, hindari gerakan yang memberi dampak tinggi pada lutut, seperti melompat atau berlari. Aktivitas tersebut memberikan tekanan besar pada lutut, terutama jika dilakukan secara berulang. Meskipun olahraga penting untuk menjaga kebugaran, lansia sebaiknya memilih aktivitas dengan dampak rendah, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Aktivitas ini memungkinkan tubuh untuk tetap aktif tanpa memberikan tekanan berlebih pada lutut. Juga, penting untuk menghindari berdiri atau duduk terlalu lama dalam satu posisi. Duduk dalam posisi yang sama terlalu lama bisa menyebabkan kekakuan pada lutut dan mengurangi fleksibilitas sendi. Jika Anda harus duduk dalam waktu lama, cobalah untuk berdiri dan bergerak setiap 30-60 menit. Gerakan ringan seperti berjalan atau meregangkan kaki dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah kekakuan pada lutut. Dengan memperhatikan cara kita bergerak dan menjaga posisi tubuh yang benar, kita dapat mengurangi risiko cedera pada lutut dan menjaga sendi tetap sehat. Ingat, meskipun gerakan sehari-hari terlihat sepele, namun gerakan yang salah bisa memberikan dampak besar pada kesehatan lutut. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk melakukan setiap gerakan dengan hati-hati dan memperhatikan posisi tubuh untuk menjaga kesehatan lutut jangka panjang. Selain menghindari gerakan yang memberi beban berlebih pada lutut, kamu juga bisa memanfaatkan alat bantu atau orthotics untuk memberikan dukungan lebih pada lutut. Ini sangat berguna agar lutut tetap nyaman saat kamu beraktivitas sehari-hari. Bagi lansia yang mengalami masalah pada lutut atau kaki,
Penggunaan alat bantu seperti orthotics bisa sangat membantu dalam menjaga kesehatan sendi dan mengurangi rasa sakit. Orthotics adalah alat penopang yang dirancang untuk memberikan dukungan tambahan pada sendi, membantu mendistribusikan beban tubuh dengan lebih merata, dan memperbaiki posisi tubuh saat bergerak. Dengan penggunaan alat bantu yang tepat, lansia dapat merasakan kenyamanan lebih saat beraktivitas, mengurangi tekanan pada lutut, dan bahkan mencegah cedera lebih lanjut. Alat bantu ini bisa berupa sepatu ortopedi, pelindung lutut, atau sol sepatu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Sepatu ortopedi, misalnya, dirancang dengan sol yang lebih tebal dan bantalan tambahan untuk memberikan dukungan lebih baik pada kaki dan lutut. Ini membantu mengurangi tekanan langsung pada lutut dan memberikan kestabilan ekstra saat berjalan, yang sangat penting untuk lansia yang rentan terhadap masalah sendi. Penggunaan orthotics juga membantu memperbaiki postur tubuh. Ketika lutut atau kaki tidak berfungsi dengan baik, postur tubuh kita seringkali terganggu, yang menyebabkan ketegangan pada bagian tubuh lain, seperti punggung dan pinggul. Dengan alat bantu yang tepat, posisi tubuh dapat diperbaiki, mengurangi ketegangan pada otot dan sendi lainnya, serta meningkatkan kenyamanan saat bergerak. Bagi lansia yang mengalami osteoartritis atau masalah pada sendi lutut, pelindung lutut, knee braces, bisa memberikan dukungan langsung pada sendi yang bermasalah. Pelindung ini membantu menjaga stabilitas lutut dan mengurangi rasa sakit dengan memberikan tekanan yang merata pada area sendi yang terkena. Ini memungkinkan lansia untuk bergerak lebih bebas tanpa rasa sakit yang berlebihan. Namun, sebelum menggunakan orthotics, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis. Mereka dapat membantu menentukan jenis alat bantu yang paling sesuai dengan kondisi lutut atau kaki Anda, serta memberikan panduan mengenai cara penggunaannya yang tepat. Penggunaan orthotics yang tidak sesuai atau salah dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan memperburuk masalah sendi. Dengan menggunakan alat bantu yang tepat, lansia bisa mendapatkan manfaat besar dalam menjaga kesehatan lutut dan tubuh secara keseluruhan. Alat bantu ini memberikan dukungan tambahan yang sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan bergerak atau memiliki masalah sendi. Dengan begitu, lansia dapat terus menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan aman. Penggunaan alat bantu seperti orthotics bisa sangat membantu. Tetapi kita juga tidak boleh lupa untuk selalu melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berolahraga. Proses ini membantu otot dan sendi tetap fleksibel, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cedera. Pemanasan dan pendinginan adalah dua langkah penting yang seringkali diabaikan, padahal keduanya sangat vital untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya lutut, terutama pada lansia. Pemanasan yang baik membantu tubuh bersiap untuk aktivitas fisik, sementara pendinginan setelah berolahraga membantu tubuh pulih dengan lebih baik. Tanpa pemanasan yang cukup, otot dan sendi bisa terasa kaku dan lebih rentan terhadap cedera. Begitu pula, tanpa pendinginan, tubuh bisa mengalami ketegangan otot yang membuat rasa sakit atau kekakuan bertahan lebih lama. Pemanasan dilakukan untuk meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi, termasuk lutut, yang membuatnya lebih fleksibel dan siap menerima beban gerakan. Ketika kita berolahraga, tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen dan darah untuk bekerja dengan baik. Pemanasan yang tepat membantu memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh, terutama ke area sendi, dan mempersiapkan otot untuk aktivitas yang lebih berat. Dengan demikian, pemanasan dapat mengurangi risiko cedera pada lutut yang rentan. Ketika otot dan sendi dipanaskan dengan baik, mereka menjadi lebih lentur dan lebih mampu menahan beban atau tekanan yang diberikan pada tubuh. Sementara itu, pendinginan adalah proses yang dilakukan setelah berolahraga untuk membantu tubuh kembali ke keadaan normal. Ketika kita berhenti berolahraga secara tiba-tiba, darah yang mengalir ke otot-otot yang bekerja keras tidak langsung kembali ke kondisi semula, yang bisa menyebabkan rasa pusing atau bahkan kram. Pendinginan yang tepat, seperti gerakan ringan atau peregangan, membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah penumpukan asam laktat di otot yang bisa menyebabkan rasa nyeri dan kelelahan. Selain itu, pendinginan juga berfungsi untuk mengembalikan detak jantung dan tekanan darah ke level normal setelah aktivitas fisik. Tanpa pendinginan, tubuh bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri setelah berolahraga, dan ini bisa meningkatkan risiko cedera atau ketegangan otot. Proses ini memungkinkan tubuh untuk merilekskan otot-otot yang telah bekerja keras, mengurangi ketegangan pada sendi, dan mempersiapkan tubuh untuk pemulihan yang lebih cepat. Bagi lansia, pemanasan dan pendinginan sangat penting karena dapat mengurangi risiko cedera yang sering terjadi akibat otot yang kaku atau sendi yang tidak siap menerima gerakan.
Pemanasan dapat dilakukan dengan gerakan ringan seperti berjalan kaki atau mengayunkan kaki dan lengan secara perlahan. Sedangkan pendinginan bisa berupa peregangan otot dengan gerakan yang lembut, menjaga agar otot tetap lentur tanpa memberi tekanan berlebihan pada sendi. Secara keseluruhan, pemanasan dan pendinginan adalah bagian penting dalam rutinitas olahraga yang dapat membantu lansia menjaga kesehatan lutut dan tubuh secara keseluruhan. Pemanasan yang tepat meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi, sementara pendinginan membantu mempercepat pemulihan tubuh, mengurangi ketegangan otot, dan menjaga lutut tetap nyaman setelah berolahraga. Dengan rutin melakukan keduanya, lansia bisa mengurangi risiko cedera, mengoptimalkan hasil olahraga, dan menjaga mobilitas tubuh dengan lebih baik. Setelah melakukan pemanasan dan pendinginan, penting juga untuk mendukung kesehatan sendi dengan suplemen yang tepat. Suplemen seperti glucosamine, chondroitin, dan omega-3 sangat baik untuk menjaga kesehatan lutut dan mengurangi peradangan. Suplemen kesehatan dapat memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan sendi, termasuk lutut, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan kemampuan untuk memproduksi beberapa zat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Ini bisa mengarah pada masalah sendi seperti osteoartritis atau peradangan pada lutut. Oleh karena itu, suplemen dapat menjadi tambahan yang bermanfaat untuk diet lansia guna mendukung kesehatan sendi dan mengurangi rasa sakit. Salah satu suplemen yang sering direkomendasikan untuk kesehatan sendi adalah glucosamine. Glucosamine adalah senyawa alami yang ditemukan dalam tubuh kita, yang membantu menjaga elastisitas dan kekuatan tulang rawan. Seiring bertambahnya usia, kadar glucosamine dalam tubuh menurun, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas tulang rawan dan menyebabkan rasa sakit atau kekakuan pada sendi. Dengan mengonsumsi glucosamine, kita dapat membantu merangsang pembentukan tulang rawan baru, mengurangi peradangan, dan memperlambat kerusakan sendi. Selain glucosamine, chondroitin adalah suplemen lain yang sangat bermanfaat untuk sendi. Chondroitin adalah komponen alami dari tulang rawan yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan kekuatan tulang rawan. Mengonsumsi suplemen chondroitin dapat membantu mengurangi rasa sakit akibat osteoartritis dan meningkatkan mobilitas pada sendi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kombinasi glucosamine dan chondroitin dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi orang yang menderita masalah sendi, terutama untuk lansia yang rentan terhadap nyeri sendi. Vitamin D juga sangat penting untuk kesehatan tulang, karena membantu tubuh menyerap kalsium. Lansia seringkali kekurangan vitamin D, yang dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang serta gangguan sendi. Suplemen vitamin D dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Selain itu, vitamin D mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, yang juga dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi. Kalsium adalah mineral penting lainnya yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kekuatan tulang. Kekurangan kalsium pada lansia dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan lebih rentan terhadap kerusakan, termasuk masalah pada sendi lutut. Mengonsumsi suplemen kalsium, bersama dengan vitamin D, dapat membantu memperkuat tulang dan mencegah osteopenia atau osteoporosis yang sering dialami lansia. Selain itu, omega-3 yang ditemukan dalam minyak ikan juga sangat baik untuk kesehatan sendi. Omega-3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, yang dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi lutut dan meringankan rasa sakit akibat kondisi seperti osteoartritis. Mengonsumsi suplemen omega-3 dapat memberikan efek positif pada kesehatan jantung dan sendi, serta mendukung pergerakan yang lebih bebas. Walaupun suplemen dapat membantu menjaga kesehatan sendi, mereka tidak bisa menggantikan pola makan yang sehat dan gaya hidup aktif. Penting untuk selalu mengimbangi konsumsi suplemen dengan diet yang bergizi dan olahraga ringan, untuk memperkuat otot dan sendi. Suplemen terbaik adalah yang digunakan sebagai tambahan, bukan pengganti, dari pola hidup sehat. Sebelum memulai konsumsi suplemen, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, dan beberapa suplemen mungkin tidak cocok dengan kondisi medis tertentu atau obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Dokter atau ahli gizi dapat membantu menentukan jenis suplemen yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kondisi fisik Anda. Dengan konsumsi suplemen yang tepat, ditambah dengan pola hidup sehat, lansia bisa menjaga kesehatan sendi mereka lebih lama, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Suplemen seperti glucosamine, chondroitin, vitamin D, kalsium, dan omega-3 adalah investasi kecil yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan sendi dan tubuh Anda. Suplemen tentu saja penting,
Tetapi perawatan fisik seperti kompres hangat dingin dan pijat juga berperan besar dalam menjaga kenyamanan lutut. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini, supaya lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Perawatan menggunakan kompres hangat atau dingin adalah salah satu metode sederhana namun efektif untuk meredakan nyeri lutut pada lansia. Kombinasi antara kompres dingin dan hangat, bersama dengan pijat ringan, bisa membantu mengurangi rasa sakit, memperbaiki sirkulasi darah, dan meningkatkan kenyamanan pada lutut yang sering terasa kaku atau nyeri. Metode ini sangat mudah dilakukan di rumah dan bisa memberikan bantuan yang signifikan tanpa perlu obat-obatan. Kompres dingin. Kompres dingin sangat efektif untuk meredakan peradangan dan pembengkakan, terutama jika nyeri lutut disebabkan oleh cedera atau peradangan, seperti pada kasus osteoartritis. Kompres dingin membantu menyempitkan pembuluh darah di area yang sakit, yang dapat mengurangi aliran darah ke area tersebut dan memperlambat proses peradangan. Ini membantu menenangkan area yang bengkak dan mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan oleh peradangan. Penggunaan kompres dingin cukup sederhana. Cukup bungkus es batu dengan kain atau gunakan kantong es dan letakkan pada area lutut yang sakit selama 15-20 menit. Lakukan beberapa kali sehari, terutama setelah aktivitas fisik yang berat, untuk mencegah pembengkakan. Kompres hangat. Sebaliknya, kompres hangat lebih cocok digunakan untuk mengatasi kekakuan pada lutut dan otot yang tegang. Suhu hangat membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi ketegangan otot. Jika lutut terasa kaku atau sulit digerakkan, kompres hangat dapat memberikan kenyamanan dan membuat lutut lebih fleksibel. Anda bisa menggunakan kantong berisi gel yang dipanaskan atau handuk yang direndam air hangat, kemudian letakkan pada area lutut selama sekitar 20 menit. Kompres hangat juga sangat baik digunakan setelah berolahraga ringan untuk meredakan otot yang tegang. Kombinasi kompres dingin dan hangat. Beberapa lansia merasa lebih baik dengan menggunakan kompres dingin terlebih dahulu untuk mengurangi peradangan, diikuti dengan kompres hangat untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan fleksibilitas. Kombinasi ini bisa dilakukan dengan jeda waktu yang cukup antara masing-masing kompres, memastikan bahwa setiap metode memberi manfaat maksimal pada lutut. Pijat ringan. Selain kompres, pijat juga merupakan perawatan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan lutut. Pijat ringan di area sekitar lutut dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan ketegangan pada otot-otot yang mungkin tegang akibat kurangnya aktivitas atau posisi duduk yang tidak nyaman. Pijat yang lembut bisa merangsang aliran darah, mengurangi rasa sakit, dan membuat lutut terasa lebih ringan. Gunakan minyak atau krim pijat yang mengandung bahan alami, seperti minyak peppermint atau lavender, yang memiliki efek menenangkan. Pijat dapat dilakukan dengan teknik memutar atau menepuk-nepuk lembut di sekitar lutut dan paha atas, yang membantu mengurangi ketegangan pada otot dan ligamen yang mendukung sendi lutut. Pijat ini bisa dilakukan sendiri di rumah, atau oleh seorang ahli terapi pijat profesional jika diperlukan. Namun, pastikan untuk tidak memberi tekanan berlebihan pada lutut yang sudah terasa nyeri atau bengkak, karena ini bisa memperburuk kondisi tersebut. Keuntungan perawatan dengan kompres dan pijat. Perawatan dengan kompres dingin dan hangat serta pijat memiliki banyak manfaat untuk lutut lansia. Selain meredakan rasa sakit dan mengurangi pembengkakan, metode ini juga membantu meningkatkan fleksibilitas sendi dan mengurangi ketegangan otot. Dengan rutin melakukan perawatan ini, lansia bisa merasa lebih nyaman saat bergerak, berjalan, atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa sakit atau kekakuan yang mengganggu. Selain itu, kompres dan pijat juga dapat memberikan efek relaksasi, yang sangat penting untuk kesejahteraan mental lansia, yang kadang-kadang terpengaruh oleh rasa sakit kronis. Secara keseluruhan, kompres dingin, kompres hangat, dan pijat adalah metode yang aman dan mudah dilakukan di rumah untuk merawat lutut dan menjaga agar sendi tetap sehat. Perawatan ini bisa menjadi tambahan yang efektif untuk rutinitas kesehatan sehari-hari, terutama jika dikombinasikan dengan latihan ringan dan pola makan sehat. Namun, jika rasa sakit atau pembengkakan berlanjut, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Dan akhirnya, dengan menggunakan semua tips ini, kamu bisa merawat lututmu dengan lebih baik dan tetap aktif sepanjang hari. Terima kasih telah menonton. Semoga semua informasi yang kami bagikan bermanfaat untukmu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu selalu mendapatkan tips sehat dari lansia luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap sehat, luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini, lansia luar biasa. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kesehatan dan kebahagiaan kalian. Ingat, di usia senja,
kita masih bisa menikmati hidup dengan cara yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat yang tak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap luar biasa.